baru-baru ini gue habis tabrakan, mobil hancur berantakan. Kan Arab harus sama Arab, katanya Iya. begitu. Iya. Apakah Sisi aman di mata keluarga lo yang Arab semua? Sebenarnya pembalap di Indonesia kalau mau maju itu adalah orang yang bisa pintar dalam tanda kutip jual diri. Parfum, parfum. Ada yang mau beli parfum nggak? Yang bau, yang bau. Yang Yang bau. ketek basah. Tunjuk tangannya yang ketek basah ada ketek basah parfum bu, lagi diskon. Ada yang mau beli, ada yang mau beli. Beli sebotol gratis 3 tetes. Bu, Apaan? Beli sebotol gratis. pakai 3 tetes. pakai pipet. Ah, pelit banget. Itu lumayan. Nggak niat jualan parfum itu mah. Parfum bu, parfum. Ada nggak yang mau beli parfum? Parfum. Mbak, nutupin hidung Parfum. dulu, kenapa bau? Iya. Iya. Siapa yang bau, Mbak? Hah? Mau beli parfum? Mau Nih, kita jualan, Mbak. Lagi promo, Parfum ini parfum Bahlul. Dari 2 Bahlul, kita bikin sendiri. Bu, Nih. Pak, parfum. Nih, parfum. Beneran nih kita Tuh, jualan beneran nih. nih. Ah, dikira bohong. Ini biangnya nih. Tuh, ini biangnya. Kita bikin sendiri, beneran. Ada yang mau nggak? Lagi promo, buruan. Parfum 2 Bahlul, beneran. Lagi promo. Ini yang biangnya ekstra keringet onta. Nih, Rilonta. Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Weh, lidahnya pada dipotong. Nggak ada yang nyaut. Nggak mau gitu. Cobain dulu. Kalau parfum tuh kita harus cobain dulu. Ya, siapa? Tunjuk. Itu tuh yang kayak bule tuh. Hah? Sini. Kayaknya dia bisa bahasa Indonesia nggak tuh? Mau beli parfum nggak? Bule ini mah. Hah? Mau Bule. beli parfum nggak? Sini. What's your name? My name is Michelle. Hah? Hah? Michelle. Louder. Michelle. Michelle. Oh. Michelle. Michelle lo yang ada di billboard RH ya? Bening bener. No, Lu bisa bahasa Indonesia nggak? Do you speak bahasa? a bit. Ngebet. Ngebit. Dia kalau ngomong Indonesia ngebet dia sininya nih. Ngebit. Pakai koyo. Lagi ngebit. Ngebit ngapain? A bit, a little can. Yeah. But you mostly speaking English. Yeah. Why? Louder. Why you always speaking in English? I'm just comfortable in it. I'm just comfortable in the house. Okay. Do you use parfum? Yeah, I do. Yes. What kind of perfume? I use Burberry perfume. Burberry? Burberry perfume. Oke. Okay, Burberry perfume. Burberry. Yeah. Oke. You keringet apa sih? Why you slow? Ntar dulu. Oh, why you slow? Why you slow? Keringet apa? Sweat. Do you ever feel perfume from sweat camel? Camel sweat. Sweat? You know camel sweat? Yeah, I know, but isn't it disgusting? No. No, it's Try not it. discussion. It smells good. Smells good? Yes, Yeah. we want to make you a perfume. No, not happy. Do you want us to make you a perfume? Sure. Customize. Yeah. Okay. Now you tell us about yourself. Okay. Yes. Tell us about your favorite perfume. No. Yeah. You right. You right. Okay. I'm wrong. You right. I'm wrong. Right. The click. Already No. That's Yeah. the moncong. The moncong not out already. That's my pen. You soto you. You use my pen. You listen to me. You click first. Rempong diberantakan. Dia bisa ngomong, mana kagak ada. Boleh mana boleh keranggan. Sok-sokan boleh nih broken. Mana nih? Nih. Snack. Special for you. Yeah, Snake. compliment from us. Compliment. From us. Okay. Yes. Yeah. Compliment. Do you Open like it, this open kind it. of snacks?
Just It's like pull, this pull kind- up, pull up, pull Pull, up. pull. Wow! Oh my God. Bule kalau kaget nggak ada suaranya ya? Nggak, chicken gitu dong. Ayam. You don't understand. Shocking sih you. Ah, Shocking. kaget gimana ngomongnya? Oke. Coklat. Bukan Is this another prank? No, this not prank. Bukan, You- bukan coklat, bukan coklat. Oh ya, coklat. No, thank I have you. 2 chocolate. This one and this one. Coklat. The skin. Yes. You want this candy. No, thank you. I'm good. Oh, Why? okay. Because I don't like sweets. I don't like sweet. You don't like sweets? Do you like gambreng? You don't like sweet? Like gambreng. Home pimpa. You don't. You go there and I will make you perfume. Okay? You just Okay. sit there. Okay? Just Yeah. wait there. Just wait over there. Okay? Thank you. Thank Thank you, you. Michelle. Give applause to Bule Keranggan. Yeah, thank you. Kita harus cari orang lagi nih. Kenapa? Kenapa? Hah? Parfum. Mas, pengen banget tampil di YouTube kita, Mas. Gak apa, lu begitu. Dia kira di bengkel detailing. Jadi bersihin sama dia. Lah kan Gak gue boleh dikasih begitu. tahu kameramen. Ini dari Mitsubishi Motors, Mas. Ini destinator nih dia. Mas, namanya Ngerti siapa? ya. Nanti kita kasih subtitlenya, Mas. Namanya siapa? Parfum. Rahmat. Rahmat. Siapa namanya? Rian. Rahmat. Kalau Rahmat sama belakangnya Ilahi, Rahmat Ilahi. Parfum. Siapa lagi yang mau beli ya? No ada artis. Buset. Ada artis. Itu orang yang suka ngabisin ban itu. Iya bener. Iya kan? Iya. Rifat Sungkar. Rifat Sungkar itu dia kerjaannya tiap bulan biaya dia terbesar itu bukan listrik. Apaan? Ban. Bener. Mas Rifat, sini. Mas Rifat. Iya. Gue gak tahan deh. Rifat Sungkar. Tepuk tangan buat Rifat Sungkar. Halo. Rifat Sungkar dipercaya Rifat Sungkar. Sorry. Kita kaget. Jangan kebanyakan tingkah. Oh, Di iya, oke. kamera susah Oh iya, nangkap oke, lu. baik. Mas, Kalau ada Rifat Sungkar. berarti kita bukan jadi dua Bahlul. Iya, kenapa? Tiga Trio. Bahlul. Trio Ahlan wa sahlan wa marhaban Baik. Hair ya? Alhamdulillah. Ya Allah, ngapain di sini? Lagi ngapain tadi? Enggak, lagi ini aja. Lagi habis nyobain mobilnya tadi. Habis nyobain mobil. Ya habis nyobain mobil. Kan habisin ban kan? Iya. Iya, bener. Iya, habis nyobainnya tadi dari Sentul. Terus habis itu mau makan malam. Terus lagi ke Sentul. Oh, ini- gitu. Iya, habis bawa ini mobil tadi ada 10. Kita tadi nempelin muka di kaca aja diomelin. Lu nyobain dari mana tadi enak banget nih orang nih. Kita gini. Mas gak boleh mas, bikin kaca jelek gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Rifat Sungkar. Hey. Ini adalah pembalap, terus juga drifter, iya. Preli, iya. ya. Oh banyak banget dah. Sekarang YouTuber. Iya itu mah dari dulu. Iya. Lu aja baru terjun YouTube, makanya baru tahu orang-orang. ngapain? Gue juga gara-gara kantor. Gue belum di YouTube ini kayaknya. Sama ini yang gue paling sering lihat konten-konten dia tuh yang bagus, gue sering tiru. Apa? Safety driving. Oh iya. Dia suka ngajarin tuh. Kemarin kan lu bikin konten yang masalah lampu bilet Iya, itu kan. benar. Iya, rame itu. Lu pikir lu keren. Iya. Gitu. Iya, gue setuju. Ya. Silo itu. Iya. Sama cara megang setir, lu juga ada kan? Iya, benar. Cara megang setir gini. Yang bener gimana gitu. Tapi lu sebagai pembalap nih, Mas Nah. Rifat ya, sebagai pembalap aman dan nyaman itu kan sama-sama penting. Kita kalau ngomongin sama itu pentingnya, kan ya. sama pentingnya. Tapi lu sendiri lebih sering cari aman atau cari nyaman pas lagi ngebut atau balapan? Kalau balapan sama aja, gue selalu bilang ya, didoain menang ya, didoain selamat ya, dia bilang Iya, gitu kan. oke. Gue selalu bilang jangan, doain menang. Oke. Kalau selamat belum tentu menang. Kalau menang udah pasti selamat. Selamat. sampai Oh iya finish. bener, karena sampai Iya. finish. Iya, jadi Oh, selalu pikir yang penting aman dulu deh. Oke. Aman, Hmm. nyaman. Iya. Karena biasanya yang nyaman belum tentu aman. Kalau yang aman belum Bener. tentu nyaman. Oh Bener. keren. Jarang tuh. Ini biasanya
nyenggol ke arah kehidupan nih kalau ngomongin kayak begini. Yang aman belum tentu nyaman. Yang nyaman belum tentu Yang aman. nyaman belum tentu aman. Kayak lu Kalau udah- nyaman sama bini lu kan? Nyaman banget. Tapi nggak aman kan? Aman dia pegang panci mulu. Pegang piring kadang-kadang kalau gue pulang. Kalau udah ketemu dua-duanya satu tempat baru tuh jodohnya. Oh itu dia. Jodoh tuh cari yang aman sama Benar. nyaman. Iya Sahil benar, Mulaila. benar itu penting Oh, banget kayak gitu. gitu. Tapi lu nyaman gak kalau ditanya ya sekarang ya? Lu Iya. nyaman gak sama kehidupan lu yang sekarang? Nyaman lah, pasti. Sebagai seorang pembalap, Iyalah, nggak apa-apa. apa yang bikin lu nyaman tuh apa? Ya soalnya kejadian yang unexpected selalu terjadi. Heeh. Baru-baru ini gue habis tabrakan, mobil hancur berantakan. Iya. Tapi kan gue duduk di sini. Yang Oke. udah lewat udah. Gue selalu bilang, gue punya prinsip kehidupan sama kayak nyetir mobil. Ah. Kaca depan lebih gede daripada kaca spion, karena masa depan lebih penting daripada masa lalu. Keren. Ini buat lu yang Keren gak bisa tuh. move on, lu lagi disindir. Yoi bener. Ya, inget. Walaupun lo gen alpha gen Z nggak tahu siapa dia, lo dengerin omongannya. Lu lihat tuh yang Kenapa? kerudung hijau becorak tuh katanya lagi sakit hati. Gue lagi sakit hati. Gua lagi sakit hati. Lo Dia- mulai cari gebetan-gebetan pembalap. Karena dia paling tahu yang mana yang aman dan nyaman buat lo ke depan. Keren. Asik. Ya, asik banget. Ngeliatnya ke depan, Mbak. Contoh dia nyari bini juga begitu. Berarti lo aman sama nyaman tuh prinsip lo mencari istri dong. Aman, udah banget. Iya kan? Iyalah. Jadi lo emang mendapatkan kedua hal itu dari seorang sisi. Betul. Oh iya. Iya dong. Kalau di breakdown gimana itu maksudnya didefinisiin gimana itu? Aman nyamannya dia gitu. Ya kalau ngomongin nyaman kan adalah tempat yang selalu bisa tempat cerita. Kalau ngomongin aman gue tahu dia pasti akan support hidup gue. Jadi dua-duanya kiri kanan dapat nih. Lagi pula kalau gue sekarang suka pergi-pergi kan ada anak-anak di rumah. Jadi Ya. kan udah pasti aman sama nyaman. Karena gue Oh. tahu anak-anak gue ada di tangan yang benar. Oh. Tapi balik lagi nih. Apa tuh? Nih ngomongin yang selalu jadi pertanyaan Apaan? dari orang-orang gitu. Iya. Kan Arab harus sama Arab, katanya Iya. begitu. Iya. Apakah Sisi aman di mata keluarga lo yang Arab semua? Karena gitu loh? Sisi tahu gue tuh nama belakangnya bukan Alatas, Asegaf juga bukan. Tapi nggak banyak orang tahu kalau Sisi itu ada Arabnya. Oh ya? Oh ada. Dia itu kombinasi Arab sama Cina. Kombinasi. Gitu. Kombinasi Arab sama Cina. Top itu, nggak ada yang bisa bohongin. Marganya Iya, apa dia? dua-duanya. Kalau Arabnya marganya apa? Apa ya namanya ya? Gue lupa sih. Tapi yang jelas dia Arab Betawi. Ada Arab-Arabnya. Oh Arab ada Betawi. kakeknya dia Arab. Kakek dia Arab. Kakeknya Arab. Mm-mm. Wah teman saya Arabnya kental dua-duanya. Bapaknya korma, mamanya minyak. Hidungnya sampai ke ubin. Makanya. Iya, sampai bawah hidungnya biasanya. Dia dua-duanya Arab nih. Ya kan ya? Muntah nih bapak gue diomongin dulu. Muntah bapak gue. Tolong di cut ya itu ya. Takutnya Pak Muksin denger. Sebut lagi Oh namanya. iya oke. Maaf. Ada akhlak lu Ya ya. kan kita akrab. Bapak gue dibawa-bawa di semuanya. Tapi ngomongin bini lagi bentar ya, gue pengen Iya. tahu. Gak mungkin seorang Sisi, Iya. seorang bini lo gitu ya, udah tahu lakinya pembalap, Iya. mana banyak juga kita tahu lo kemarin nabrak pohon lah, apalah gitu kan. Iya. Ketakutan itu ada nggak? Dia demen sama gue gara-gara gue pembalap, masa gue harus rubah jadi yang lain? Wih, gila. Berarti bininya adrenalin junkie. Iya Makanya dong. ngawinin dia. Iya, Sepaket itu udah. Iya. Tapi kan budaya kita nih, budaya Arab tuh kan biasanya kental banget sama hal-hal kalau lu yang ngejalanin yang aneh-aneh tuh Iya. orang tua kita suka was-was Iya. gitu kan. Iya. Kayak, ngapain lu jadi pembalap, mau jadi apa lu, ya kan? Jangan lupa Jack, cek bapak gue siapa ya nggak? Bapak gue bukan penyanyi, pembalap juga Iya, ya gue bapaknya ikutin. pembalap juga. Oh, Iya kan, Oke. gampang kalau bapak gue penyanyi gue Kan nyanyi. gua nggak apal silsilah Iya keluarga juga lu. sih. Bapaknya pembalap Gue pikir juga. Arab kenal semua. Dari- Dari kan nyambung tuh Arab sana sana Dari sini nyokap ya juga kan? approve berarti? Iyalah. Nyokap apa, Bro? Kakek gue, nenek gue pembalap tahun 50-60-an. Mereka ketemunya, mereka saingan di balapan. Ketemu Oh, mereka gitu? berdua nih, keluar nyokap gue. Hah. Nyokap gue anak pertama, cewek. Sama 3 laki adanya, semuanya pembalap. Dari sisi bapak gue berempat. Heeh. Empat-empatnya pembalap, kecuali yang cewek satu. Heeh. Tapi yang cewek itu adalah suaminya adalah drivernya bapak gue. Jadi Oh, kiri begitu. kanan semua isinya balapan. Isinya bal, dia juga lahir nggak di sesar, di kopling kalau nggak salah. Yak, keluar Rifat. Nggak gitu, yak. Kental banget pembalapnya ya? Iya. Sampai 3 generasi Iya, berarti. 3 generasi. Oh baru tahu gue. Eh. Tapi kalau Arabnya bisa ganteng sih.
Ini Iya. jelek banget. Nggak usah nunjuk saya. Anda apa? Manado. Gue masih lumayan bro. Lumayan aja sombong lu. Lu tanya sama panitia kenapa gue ditempatin di tengah. Biar gue gak karena- kebanting banget. Iya bener. Gue tuh penyeimbang di Gradasi sini. ya. Iya. Gradasi ya. Bener gak? Bener gak? Bagus. Gue ditaruh di sini kan apa? Gue penyeimbang. Jadi dari yang paling ganteng, middle, anjlok. Iya. Seneng banget lo. Banyak quotes-quotes tadi lu diem aja. Ada orang dikatain girang. Lu tanya kenapa lu bisa jadi Arab jelek, di Arab ganteng. Kenapa nggak gue yang nggak ada yang bilang gue Arab Ya jelek? emang fokusnya di lu. Nggak usah. Justru kalau gue Arab jelek gue nggak fokus, gue blur. Harusnya nggak boleh di kamera. Gue bisa fokus, berarti ganteng. Ada aja nih Arab jawabannya. Berarti lu Sebentar, gue apa sih? nanya belum dijawab. Lu nanya yang mana? Gue nanya kenapa Arab bisa ganteng banget lu. Nggak apa-apa, itu kayaknya sih takdir aja ya. Takdir. Alhamdulillah. Ada campuran-campuran Ada apa gue gitu campur, nggak? gue ada Belanda, ada Arab, ada Jawa, ada Sunda. 4 itu campur jadi satu. Belanda, Jawa, Arab, Sunda. Iya. Lu kan cuman campurannya korma sama minyak samin. Bener. Tapi kan enak minyak samin. Minyak banget makanya Iya, sama gua lu. betul. Berarti dia secara nggak langsung dia, kayaknya dari kecil di program memang udah jadi pembalap. Tapi Iyalah. berarti kita harus ngomong sama dia pakai bahasa Belanda nih sekarang. Asik. Kenapa pakai bahasa Belanda? Ya dia orang ada turunan Belanda boy. Iya gue tahu. Lu tanya dulu, kita udah ngomong Belanda dia nggak paham gimana? Paham kan? Lu ngomong biasa juga gak ngerti. apalagi ngomong Belanda. Enggak, tapi lu dari kecil emang cita-cita untuk jadi Pembalap. Iya, iya. Pembalap Iya. gitu. Emang dari kecil pingin bener-bener hidup gue harus datang dari balapan. Udah itu cita-cita hidup gue dari kecil. Jadi Oke. banyak orang yang nggak percaya kalau balapan ada masa depan, nggak ada masa depannya gitu. Iya, sampai sekarang tahu Gue pasti selalu itu. pikir semua cabang kehidupan ada orang sukses ya, jadi nggak melulu jadi pembalap, ya kan? Ya kan dokter banyak, Iya. terus main basket juga bisa, Betul. apapun lah gitu. Kalau ada 3K yang gue pegang, kemauan, komitmen, konsistensi lu kerjain, pasti lu jadi orang. Menurut gue begitu. Jadi itu yang lu jalanin Iya setiap dong, harinya. iya. Dan mungkin lu juga punya banyak contoh kan. Ada Ada. bokap. Iya, Dan ada. lu ngeliat bokap nggak ada masalah hidupnya bokap nih. Banyak, Maksudnya- banyak. Nggak, maksudnya. Banyak, Maksudnya masalahnya secara banyak. pemasukan segala macam itu mah aman-aman aja gitu, Iya, cukup gitu. Yang penting sekolah. Yang penting Oh, sekolah. yang penting sekolah. Gue bapak gue dari dulu dari kecil bilang gak ada cerita pokoknya lu balapan sekolah. Jadi gue Oke. sekolah kelar aja. Ya semuanya normal abis. Jadi lu tuh gladi resiknya ibaratnya tuh di sekolah Iya. dengan pada saat ujian lu jadi keluar yang tercepat gitu ya. Iya dong. Itu Iya kan lah. balapan juga kan. Benar, Iya. keluar Dia tercepat jadi yang juga. tercepat Iya. gitu. Iya. Dan hebatnya dia karir balapnya nggak dimulai dari balapan liar di Sunter, enggak kan ya? Enggak ya, legal Enggak. semua legal ya. Aman, dia, aman. pinter ya. Pulau Mas. Enggak, gua di Sunter, gua di Pulau Mas. Oke, tapi kalau kita ngomongin masalah safety. Iya. Ya, ini Iya. kita ngomongin masalah safety. Sebagai seorang pembalap kan mikirin itu juga kan. Ngomongin Iya dong, safety-nya, terus harus rapi banget juga kalau di dunia balap kan. Detail Iya. gitu ya. Lu tuh tipikal yang di rumah Hmm. cari aman, Hah? apa yang bisa selengean sih? Di rumah. Kan Iya. kita kalau ngelihat karakter lu kan kelihatan kayak, wah Rifat nih rapi banget gitu loh. Ya itu dia sebenarnya itu yang selalu diomongin sama bini gue. Nggak usah di rumah gitu ya. Orang selalu mikir gue balapan segini lama, nyetir mobil selalu kencang. Tapi kalau gue nyetir mobil di jalan raya, gue nyetirnya pelannya minta ampun. Karena Oh gue ya? tahu ya, karena gue tahu apa yang gue kejar gitu. Di jalan raya, lu pikir lu jago, menang sama siapa? Lu pikir lu pinter? Kagak kan, lu menang sama diri lu sendiri. Jadi nggak ada Oke. gunanya kalau di jalan raya buru-buru. Yang penting time management. Terus yang kedua, hidup gue kan tiap minggu nih kayak gini nih, ini Iya. kayak gini nih. Ini tanggal berapa? Ini tanggal Ini 19. tanggal 19. Oke, 19 Juli. Iya. Gue udah naik pesawat 35 kali dalam tahun ini. Oke. Oke, jadi kan gue kemana-mana. Jadi begitu lu balik ke rumah, itu pace gue langsung slow banget, santai, ngapa-ngapain gitu. Jadi slow living. iya dong, di luar sama di dalam tuh beda game. Kalau di rumah buru-buru juga, diusir gue keluar rumah. Bener. Udah segitu seringnya gue pergi. Jangan-jangan dia yang sering kita kelaksonin kita kira aki-aki yang nyetir. Iya, tau nggak? emang gitu. Lambat. Lambat Boleh banget nggak sih di mobil. kanan nggak mas? Gitu. Begitu lihat lewatin, Oh, kok Rifat Sungkar? ternyata. Kok Gak jago nyetirnya Kita ternyata. ngomong begitu udah sampai udah pakai batik segala macam. Kita terlambat kondangan kan. Kok Rifat santai nih hari Sabtu? Ya usah safety itu ternyata. Jadi nggak semuanya tentang balapan dia Iyalah. di rumahnya. Tapi apakah balapan ini menjadi destination dalam hidup lo? Iya, for sure ya. Dan gue bikin itu mapping dari gue SMA.
Jadi kakek gua ngajarin gitu ya, kalau lo mau bikin satu rencana kehidupan, lo bikin GBHN-nya lah, garis besar haluan negara kan zaman dulu zaman tuh. dulu tuh. Rencana 25 tahun lo apa, 10 tahun lo apa, 5 tahun apa, setahun apa, sama bulan depan mau ngapain. Itu lo bikin dari zaman lo SMA. Dan pasti kita punya waktu untuk ngelakuin itu. Masalah di tengah jalan belok, yang penting nggak jauh-jauh amat dari belokannya, dari garisnya. Tetap ke garis yang awal. Iya, iya. Oh. Karena kan udah pasti semua orang tuh siap menang kan, siap sukses. Iya. Tapi nggak semua orang siap kalah. Nah, gue harus ada prepare room for kalahnya nih. Kalau gue kalah, plan A, B, C hidup gue apa. Dan itu semuanya udah distrukturin dari dulu. Jadi gue tahu gue mau kemana. Tapi kuliah lu apa sih? Balap, sarjana balap ya, SB lo, sarjana balap. Gak ada. Gak ada, gue kuliahnya ekonomi manajemen doang. Ekonomi manajemen. Iya, iya. Bisa lu berarti jadi pembalap. Gue gak ekonomi Enggak. manajemen. Kenapa tahu-tahu lo pukul rata. Gue komunikasi. Kalau lu mau balapan, sekarang banyak teman-teman gue lagi nyoba drifting dan segala macamnya kan. Iya. Seumuran dia masih bisa nih berarti. Bisa. Gue perlu latihan yang kayak orang-orang di itu kayak leher digini-giniin pakai karet gitu. Enggak sih, gue rasa sih lu cuman takut ngompol doang sih, kayak udah tua begini sih. Cuman ya gue rasa sih Kan oke lah. di Indomaret ada kalau buat ngompol orang tua mah ada, aku tinggal beli itu. Tapi bisa kan, semua orang bisa sebenarnya baru Bisa, mulai. semua orang bisa. Jadi dari kemarin challenge yang paling gede kalau di dunia drifting, gue ngembangin cewek-cewek drifting. Dan ternyata begitu cewek-cewek dikasih kesempatan untuk drifting, itu latar belakangnya nggak peduli deh, nggak ada urusan sama dunia otomotif, orang tuanya nggak ada. Datang aja, latihan aja. Terus nyambung lagi sama anak gue 2 nggak ada yang suka balap dua-duanya. Satu interest lah, satu lagi enggak. Tapi gue bilang, nggak peduli lo mau jadi pembalap atau enggak, kalau latihan drifting udah bisa megang mobil, kan satu hari nyetir mobil kan. Iya. Kalau ada apa-apa lu bisa cara mengantisipasinya. Jadi drifting tuh basic dasar aja. Dan Penting. berarti drifting sebenarnya skill yang diperlukan di saat genting juga ya. Jadi Iyalah, bukan soft buat skill yang ajang punya. flexing Enggak. buat gaya-gaya konten. Enggak. Penting kita pakai drifting. Iya, lu sanggup beli bannya Nah, enggak? Udah kita itu sering doang. banget pengen drifting nih. Ya, mohon maaf nih Pak Rifat nih. Ya. Bannya itu loh. Tiap habis drifting ganti ban kan? Iyalah. Iya kan? Iya, mungkin sehari kalau naik mobil yang serius mungkin 16 gitu apa 20 biji. Tapi kalau naik mobil belajar 2 biji Sehari? cukup. Iya. Mobil serius. Kalau mobil serius drifting itu 2 run, 1 run tuh 500 meter habis 2. 500 Satu kali meter tuh sliding nih pasti sliding. Iya, 500 meter doang nih muter dari sini ke sana, balik lagi ke sini habis bannya. Habis 2. Kalau yang mobil balap yang top ya. Iya. Soalnya horsepower-nya itu 1000. Oke. Iya, jadi udah 1 kali run habis. Tapi kalau untuk mobil belajar, itu bisa 2 biji seharian nggak apa-apa. Berarti rumah lu sekarang kayak tukang tubles ya? Kayak banyak ban gitu. Banyak gak tuh kayak gitu-gitu? Hah? Ntar orang ada yang mampir, bang isi angin. Rumahnya Rifat nih, barangan lo gitu. Aduh ban ditumpuk. Lo kalau ke rumahnya dia, Kenapa? ngelihat dia lagi ngelapisin ban. Vulkanisir. Iya, dijual lagi ya? Kayak ban truk. Iya bener. Enggak, temen gue emang suka bercanda nih. Kenapa? Lu takut dia mukul gue? Enggak, dia tenang aja. Dia orangnya bisa, dia bercanda. Tapi ada goals lain gak sih sebenarnya yang pengen lo capai dalam hidup lo? Iya, goals lainnya adalah ada hubungan sama balapan juga. Balapan yang gue ikutin tuh kan rally kebanyakan. Ya. Rally itu adalah balapan yang paling kompleks. Soalnya kalau balap nih di sirkuit, kan lu satu balapan tuh mungkin 50 lap kan. Jadi kita bilang, wah kalau pembalap itu ngelihat satu tikungan 1000 kali. Karena berkali-kali muternya. Kalau rally kan di hutan-hutan tuh, pindah-pindah kemana-mana, kota-kota gitu. Kita ngelihat 1000 tikungan 1 kali. Dan karena gua harus bisa ngelihat semua baca tikungan tiap saat, jadi kan gue juga punya kesempatan ngelihat, oh ini tempat baru. Jadi sambil gue balapan, sambil gue juga explore. Gue udah pernah banyak lah keliling dunia gara-gara balapan. Berarti hampir tiap tikungan tuh tantangan sebenarnya ya. Karena itu nggak berulang kan? Nggak berulang. Makanya kalau rally biasanya berdua. Bener. Iya kan? Bener. Yang satu lihat peta tuh. Iya, yang satu lihat peta. Yang satu tuh suka ngomong-ngomong, ngapain sih ngomongnya? Jadi sebelum balapan itu kita udah survei duluan. Nah survei bikin catatan. Catatan itu adalah catatan 2 tikungan ke depan. Jadi pas lagi jalan kita udah tahu di tikungannya begini. Jadi dia sampai salah, ya udah game. Itu ngasih taunya pakai derajat gitu? Iya. Ke ini aja, kesepakatan aja. Ada angka ya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lu kalau mau belokin setir pakai busur? Pakai ribet banget mas, kagak usah begitu. Kayak nyari arah kiblat.
kan navigator tinggal bilang, Alfa belok kiri mas, gitu. Nggak ada Alfa belok kiri. Iya kan ya? Gitu kan ya? Iya, gitu. Tepuk tangan kenapa? Keren nih rally. Tau rally gak? Lo terakhir nonton rally? Rally bulu tangkis sih lo. Ini rally beneran yang mobil. Pedal dong sekarang. Iya itu juga ada rallynya. Gak kekinian lu. Udah gak usah ngomongin olahraga yang lain, lagi ngomongin balapan nih. Udah jadi ke sono. Om Ripat, gue pengen tahu dah. Kan ini image-nya kalau ngomongin olahraga balap ya. Image-nya nih ya, olahraga mahal. Image-nya. Image-nya, Iya, betul. tapi itu benar atau tidak? Mahalan lapangan bola sih daripada balap sebenarnya. Mahalan lapangan bola. Iya, karena itu persepsi. Tapi menurut gue sih bagus gitu. Karena orang itu kan identik bilang kalau balap itu olahraga mahal. Dan itu yang membuat orang-orang tuh takut untuk masuk ke balap. Bener. Tapi kalau mau jadi tim balap kan gak selamanya mesti jadi pembalapnya. Kan bisa jadi bagian dari tim. Gue bilang semakin gede timnya emang semakin mahal. Tapi yang kerja itu kan semakin banyak. Jadi kita nyerap tenaga kerja banyak. Jadi nggak masalah dengan persepsi olahraga itu mahal. Tapi kalau ngomongin mahal, semahal-mahalnya harga mobil, nggak banding sama lapangan bola yang segitu gede. Sebenarnya, tapi persepsi orang aja suka begitu. Nah makanya sekarang gue kebetulan gue di IMI, gue lagi ngembelain gimana caranya supaya balapan tuh jadi jangan mahal. Karena buat gue nih, orang kan selalu bilang kan, wah mobil sport mahal, mobil mewah. Bener. Menurut gue yang salah bukan mobilnya. Yang salah pemerintah ngasih pajaknya. Orang mobil di luar negeri murah harganya. Oh gitu. Ini loh. Betul. Iya Yang jilbab biru tuh. Betul. Iya. Saya ditolak 2 kali sama BI katanya gitu. Saya mau kredit om. Betul om. Ya gitu ya. Iya. Gak apa-apa. Ini kalau udah mulai nyinggung ini seru nih. Seru. Kita di ring 1 lagi. Bener juga. Comot doang ya. Yang ini duluan pasti ya. Telek banget mukanya. Tapi karena memang mungkin kebutuhannya satu tim itu semakin detail semakin bagus. Iya. Mungkin orang-orang ngira jadinya kita harus punya tim yang lebih banyak lebih bagus. Mungkin manpower sama value for money juga ngikut gitu ya. Iyalah Kak, udah pasti soalnya balapan itu kan memang nggak pernah jadi satu program favorit di Indonesia. Ya. Kalau badminton, bulu tangkis, badminton, bola, basket dan segala macam kan itu kan olahraga yang bisa ditemuin di mana aja. Karena emang budayanya begitu. Ya. Tapi balapan setiap kali kita bangun sesuatu persepsinya adalah yang punya duit nih yang punya balapan. Padahal kenapa begitu? Karena yang tadi salah regulasinya. Kenapa balapan gak ya semua orang boleh balap deh. Padahal nih ya, kan gue juga duta safety driving. The problem adalah kalau tempat balapan tuh banyak, nggak banyak yang balapan di jalan, nggak banyak yang mati konyol, ya nggak? Iya. Dan itu harusnya jadi program yang benar. Nah sekarang masalahnya adalah yaitu dibikin jadi balapan mahal karena memang sengaja dibikin begitu karena aturannya. regulasinya. Iya. Tapi sebenarnya kita butuh modal berapa sih buat jadi pembalap? Iya. Gue udah mulai tertarik nih. Iya, gue juga. Gue Ya, capek lomba push bike. Ketuaan katanya. Gue pengen naik mobil. Asli. Anak umur 3 tahun aja lu akalin lu ya. Makanya. Gue udah ditolak ke semua lomba nih. Lo tolongin gue lah. Gak ada sebetulnya balapan tuh tergantung kelasnya. Asli tergantung kelasnya. Balapan kayak slalom gitu ya. Slalom tuh naik mobil biasa aja, mobil yang lo pakai tiap hari aja bisa langsung balapan, bisa. Maaf, slalom tuh ngedrift bukan? Belok ya, drifting kan gak ada cone-nya, kalau slalom ada cone-nya. Kayak drag race deh yang lurus doang. Iya, lo datang ke event pakai mobil lo biasa, starter langsung go ya bisa gitu. Tergantung lo di kelas yang mana. Oh, tapi kan ngebangun mobilnya juga beda kan? Gak usah, ada kelas mobil harian juga. Jadi kalau mulai sesuatu tuh gak selalu harus bener-bener jadi mobil balap, nggak usah juga. Oh gitu? Iya tergantung cabangnya. Jadi gue bawa misalnya ke Sentul, bawa destinator gue, bisa gue balapan tuh? Iya sebenarnya di sana lu bisa latihan soft skill mengenai how to handle the car. Kalau kayak begini gitu ya, lu mau ikutan drag race lurus gitu, ya bisa. Bisa kan? Iya, Nah tolongin dah biar gue bisa lu bawa destinator gue tuh orang Mitsubishi-nya ada tuh. Gue belum punya ambil sekarang nih. Lo tolongin ya. Itu masalah lain bos. Padahal gue udah halus banget itu. Gak pada sedia mau gue main push bike. Oke, gitu. Jadi tergantung ya. Iya How you loh. handle your car. Iya loh. Gini, lo harus denger dulu biar Apa? di-spill dulu sama Apanya? Om Rifat nih. Budget lo tuh ketika untuk balapan yang terbesar yang pernah lo keluarkan tuh berapa? Pribadi apa tim nih? Tim lah ya. Tim. Kalau tim kayak ikut kejuaraan dunia gitu ya, satu balapan mungkin sekitar 300.000 lah US dollar. 300.000. Berapa itu? Itu Berapa kali itu? 5 M lah 16.500. gitu. 5 miliar. Tunggu 5 dulu, tapi ini kalau ini jangan dipotong supaya tahu.
Tapi amplifikasinya ketika kita menang, lu dapetin nilai promosi 20 kali lipat karena kita bawa Indonesia, bukan nama Rifat yang keangkat. Nah, Indonesia yang menang, angka segitu kan kecil. Tapi asal usulnya kenapa gue bisa sampai ikut kejuaraan dunia? Kan gue berkarir dari bawah ke atas, bukan gue ketiban bulan kan. Jadi gue pantas untuk berangkat ke sana. Yang digedein kan juga nama sponsor, dan sponsornya kan nggak ngerugin orang banyak. Karena kita bawa nama sponsor pakai usaha sendiri gitu, bukan yayasan ayah bunda. Jadi lu gedor-gedor tuh ya? Iya lah, sebenarnya pembalap di Indonesia kalau mau maju itu adalah orang yang bisa pintar dalam tanda kutip jual diri. Kayak gue bisa ngomong begini gitu ya. Karena gue merasa piala gue tuh penting tapi bukan prioritas. Tau gak lo? Kalau lu jualan ke sponsor, iya saya akan jadi juara 1. Iya that's it. Terus habis juara 1 ngapain? Nah ngapain itu lebih penting. Kalau lo bilang iya saya akan juara membawa nama sponsor untuk mempopulerkan sponsornya, itu lebih penting. Begitu menang itu bonusnya. Gitu. Jadi nah, banyak yang value-nya. nggak ngerti. Iya value-nya. Harus dikasih edukasi seperti itu juga bahwa Core ini bukan value-nya. tentang juara satunya doang. Enggak, bukan. Kadang-kadang lu juara 2 aja lu jadi juara 1. Oh iya pasti. Mas Rifat, tapi kan kalau ngomongin balapan yang namanya crash itu pasti ada. Kerusakan mobil pasti ada gitu. Iya. Kalau misalkan itu tim, berarti yang nanggung tim. Ya tidak lah gitu. Ya kadang-kadang kan kita juga harus bilang ya kalau semua yang kita lakukan juga ada tanggung jawabnya. Kalau kita mau buat yang terbaik paling kencang pasti resikonya juga gede. Ya. Kalau ada di tim gede ya tim. Tapi kan berjenjang ya. Dulu gue gak punya apa-apa. Gue cuma punya mobil pinjaman, ban 2 sama mekanik 1. Gak punya apa-apa. Tapi sekarang gue punya yang cukup untuk bisa mensupport gue jadi juara Asia Pasifik tahun lalu. Jadi tuh setengah-setengah lah. Kalau lu lagi ngobrol sama orang-orang gitu, enak ya sekarang gini, enaknya sekarang. Iya tapi lu gak enak dulunya ketika dia ngomong sama gua, dia belum lahir, dia nggak tahu gua ngapain dulu. Gua tuh jualan roti, jualan kaos, jualan ban, bukan ban bekas gua tapi jualan ban, jualan pelek buat ikutan balap gitu. Ada backstage-nya ancur-ancuran dulu. Kalau ngomongin duit pribadi yang pernah lo keluarin gara-gara mobil lo crash atau mungkin mau ngebangun gitu misalnya. Gue pernah jual mobil gue yang lain untuk benerin mobil gue. Gue pernah naik motor 2 tahun. Lu jual mobil lo yang lain buat benerin mobil yang lo pakai buat balap. Karena yang gue bilang, apa yang lu kerjain, apa yang lu tanggung jawab. Iya kan? Itu di saat udah jadi Rifat Sungkar gitu? Iya lagi berkarir dulu, lagi berkarir. Gue pinjem mobil om gue, gak taunya gue nabrak pohon, belakangnya terus mesinnya pecah. Gue gak bisa ngapa-ngapain, gue punya mobil harian lah dulu. Mobil kecil lah gue jual, udah situ gue pakai motor 2 tahun. Dan gue bilang, gue gak mau itu kejadian lagi, gue harus jadi yang terbaik di Indonesia. Gue mau jual diri gue supaya gue menang. Akhirnya gara-gara itu jadi gue sekarang. Tepuk tangan dong. Tapi padahal omnya bisa ikhlasin tuh orang itu keluarga. Kan keluarga sendiri ya. Jahat banget omnya. Ponakan gue nabrakin mobil gue minta ganti. Lu gak usah ngatur keluarga orang. Kebiasaan banget keluarga orang diatur-atur. Ya enggak kan maksudnya om. Tapi dia mungkin nolak. Ya waktu itu lu juga gak mau ya. Lu Enggak, pengen ganti gue tanggung gitu jawab. kan. Iya. Apa-apa. Tapi dari kecelakaan-kecelakaan yang lu alamin lu gak ada trauma sama sekali? Ya kan itu udah kontraknya begitu, ya kan? Oke. Gue ngerasa masalah terbesarnya gitu ya sama generasi yang mungkin tumbuhnya nggak kayak generasi dulu gitu ya. 1-2 kali bubar berantakan that's it gitu, nyerah hidup gue nggak baik-baik aja nggak apa. Asal lo tahu aja, gue sama Mitsubishi tuh udah 12 tahun apa 13 tahun lah gitu. Gue dari tahun 2011 sampai 12 gitu. Selama hidup gue selalu pakai Mitsubishi. Gue udah ngancurin 7 mobil yang gak bisa dipungut. 7 mobil hancur berantakan. Hancur. Tapi masalahnya itu bukan ngancurin mobilnya. Tapi lu bisa berdiri lagi gak abis itu mobil hancur. Biasanya begitu hancur mobilnya, karir lu juga hancur. Karena lu ngerasa lu gak cukup bagus. Down. Iya, jadi ya sama aja sebetulnya lagi mau jadi pembalap kayak mau jualan ayam goreng kayak kan gak tiba-tiba enak ya. Yang gak enaknya udah lewat nih buat gua. Sekarang gue tahu mana yang pas, mana yang gak pas. Jadi ya bukan berapa kali lu bisa jatuh, tapi berapa kali lu bisa berdiri lagi setelah lu jatuh. Itu. Gitu lah. Teman-teman dari Mitsubishi, dia udah ngancurin 7 mobil lo. Kalau lo pakai gua, tiap hari gua elap mobil lo. Ngerti lo? Sampai dalamnya gua vakum. Gua rawat. Ya udah kata orang Mitsubishi lu temenan tuh sama si yang tadi yang ngelapin. Siraman. Soalnya bukan balapan gua, emang driver ternyata. Orang udah punya jalannya masing-masing. Iya bener. Om Rifat dengan balapannya, lu dengan bacotnya. Bacot. Lah emang bener, lu kan jualan suara. Iya sih bener. Tapi gue penasaran, kalau orang tahu Rifat sebenarnya karir balapan lu tuh balapan yang mana sih?
Balapan yang mana? Iya, lu Rally. 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 Dari dulu rally atau pernah Dari nyoba yang du- lain-lain? Enggak, dari dulu rally, abis itu gue pernah jadi juara drifting Indonesia, gue pernah jadi juara off-road racing, gue pernah jadi juara apa lagi kemarin ya, gue lupa deh. Pokoknya kalau rally, sulap. Ngapain sulap? Kalian. Sorry, nih. Oke, kalau di Indonesia gue rally tuh gue lupa kalau nggak salah, kalau nggak 13 kali apa 14 kali juara nasional lah gitu. Oh. Jadi core utamanya rally. Rally. Tepuk Core tangan utamanya. dong. Sampai lupa deh dia juara berapa kali dia. Kalau kita kan inget banget ya, kita pernah MC di mana ya? Dia lupa juara berapa Kita, kali. lu aja. Iya oke, sorry. Tapi sekarang kan hari-hari pakai bukan mobil rally dong, Enggak kemana-mana lah. nganter keluarga, Iya. pakai mobil pribadi. Betul. Iya, yang jalannya lu sangat safety itu, Iya. gitu. Gue penasaran sama orang tukang balap. Iya. Kalau milih mobil sehari-hari itu apa? Iya, yang lu pikirin tuh apa? Iya. Lu mau tenang di jalan, lu mau aman atau mau Iya. nyaman atau gimana Nah, sih? memang kita tuh punya pikiran yang agak beda. Lo tau ya, kita nih di pembalap, kita tuh emang nyetir tuh 2 kali lebih kenceng, oke? Iya. Tapi ingat, safety-nya itu 5 kali lebih bagus. Karena kita pakai helm, pakai baju balap, pakai Iya. safety belt 6 apa segala macam. Jadi kalau gue milih mobil, apalagi buat keluarga, gue harus tahu mobil itu konstruksinya benar atau enggak. Karena Oke. banyak mobil yang kelihatannya kayak tank, tapi Iya. kalau ketabrak itu berantakan. Langsung Iya. remuk. Sama aja kayak badan kita. Badan kita itu yang paling kuat tuh kan bukan dagingnya, tapi tulangnya. Tulang, Lu harus lihat dari sisi itunya dulu. Nah, gue punya requirement itu. Gimana gue bisa percaya naruh keluarga gue di mobil yang gue tahu ini nggak baik-baik aja. Jadi makanya safety feature tuh nomor 1. Begitu safety feature-nya udah benar, kalau tulang lu udah benar, otomatis lu jalan akan enak. Bener nggak? Dan Itu merasa normal. aman juga. Dan merasa aman juga. Nah, mobil kalau dalemannya udah benar, pasti naikannya enak. Itu udah hukum alamnya. Tapi belum tentu mobil yang bentuknya enak aja enak dipakai, karena kita nggak tahu dalam itu kayak apa. Oke. Tapi dari semua mobil yang pernah lu pakai nih, Iya. yang udah pernah lu cobain gitu Iya. ya. Yang lu ngerasa, oh ini mobilnya gua banget nih, gitu Iya. loh. Kayak ini nggak cuman nyaman, aman juga tapinya gitu. Mobil apa? Jadi kenapa gue duduk di sini? Ini nggak tahu ya. Gue sih nggak percaya kebetulan karena semua tuh udah ada garisnya lah gitu. Dari hari pertama gue balapan, gue tuh naik mobil Mitsubishi nggak ada yang nyuruh. Oke, nggak ada yang nyuruh. Oke. Dan Mitsubishi itu jadi kayak partner kehidupan gue. Gue udah ngancurin 7 mobil kan. Tadi Iya. gue bilang kan. Iya. Tapi gue baik-baik aja kan sampai hari ini kan. Oh, iya. Artinya Iya. dia juga melakukan tugasnya dengan baik. Masalah materi bisa dicari, tapi masalah keselamatan kan berarti itu jaminan dari produksi. Iya. Nah sekarang kalau dipakai hari-hari, gue setiap hari itu naiknya Pajero Sport. Dari udah generasi, dari sebelum Pajero Sport dari Indonesia malah. Dulunya naik Lancer terus Pajero Sport. Itu representatif aja. Iya. Gue tuh di situ gitu. Dan kalau keluarga gue semuanya pakai expander. Kenapa? Oke. Kalau ngomongin Indonesia itu yang paling penting tuh value for money lagi-lagi. Iya, Iya. Pasti ya kan. Lu bayar berapa, dapat apa dan fasilitasnya bagaimana. Nah, itu yang gua selalu pilih dan sekarang kayaknya gue tidak pernah merasa salah pilihan gua karena sampai hari ini ya Mitsubishi-nya percaya sama gua, Iya. tapi kebalikannya gue juga percaya banget sama Mitsubishi-nya. Jadi dua-duanya dapat kan? Itu. Apalagi sekarang Mitsubishi kan mempersembahkan ini nih, Mitsubishi Destinator. Tepuk tangan nih. Yang tadi mau Yoi. kesini mau lihat mobil nih. Nih, wes tahu. Namanya Mitsubishi Destinator. Tuh. Iya. Mobil SUV buat keluarga besar yang siap menemani setiap perjalanan kita semua. Betul. Ada 3 pilar nih. Iya. Ya kan? Pastinya bikin kita makin ngiler untuk punya satu-satu, ya kan? Jadi pilarnya itu dia ada comfort, Yes. confidence, Percaya diri, dan juga prestige. Prestige. Prestige-nya udah kelihatan banget ya. Iya. Dari Iya. looks-nya aja tuh udah Iya, kelihatan elegannya banget. dapet. Iya makanya. Ini lo kalau ke mall, ke lobby dibukain pintu nih. Ame tukang itunya yang di lobby. Emang yang lain gak dibukain pintu? Kagak, gue kadang-kadang dicuekin. Ngapain mas? Gitu. Antar ya mas, gitu. Kalau pakai ini mau wibawa ini. Kalau lo pengen tahu apa sih sebenarnya kelebihan kalau misalkan pakai Mitsubishi Destinator ini, Ya. kabinnya itu luas. Dan dia ada 3 baris tempat duduk ya dengan SUV. Terus juga ada dual zone AC-nya yang bisa diatur suhunya. Oke? 12,3 smartphone link display audio. Ya. Ada 5 drive mode,
1,5 liter powerful turbo engine, panoramic sunroof dan masih banyak kelebihan lainnya. Jadi tunggu apa lagi ya? Yes. Ini buat semuanya. Pendengar kita apa sih panggilannya? Bahlulers. Belum ada sebenarnya. Bahlulers. Masa Belum podcast Bahlul kita nggak punya panggilan? The Pinters. Pendengar kita The Pinters. The Pinters, mana suaranya? Oh, The Pinters. Coba lu panggil Bahlulers, mana suaranya? Bahlulers, mana suaranya? Oh, nggak ada yang mau. Puji-puji aja lah. Halah kayak tahu aja lu artinya. Pokoknya The Pinters, jadi tunggu apa lagi buat nyaman keluarga lu dengan Mitsubishi Destinator. Mitsubishi Destinator, Grand Destinations Await. Tapi gue sebagai penonton YouTube dia ya, Ya. sejujurnya dia memang menjadi salah satu orang yang kalau gue mau beli mobil, gue lihat dulu. Gue lihat YouTube dia dulu. Oh, gitu reviewnya? ya? Iya, reviewnya. Omongannya kayak, udah pasti aman dah gitu. Kalau Oh, dia, iya, kalau iya, dia iya, udah, iya. kalau Rifat Sungkar udah approve, sip. Gue langsung Iya, benar. telepon leasing. Telepon. Iya. Mas ini berapa sih bunganya nih yang beli ini gitu. Belum bisa beli cash. Saya masih telepon Benar leasing. juga. Iya. Oke, jadi Gitu. sebenarnya kalau misalkan udah Mitsubishi Destinator ini ya kita nggak perlu lagi milih antara safety dan comfort ya karena udah tersedia Dua-duanya keduanya. udah ada. Gitu, ya kan? Dan Mitsubishi ya dari mulai expander itu semua mobilnya itu behind the scene-nya nih. Mobil ini di-develop ya. Iya. Ini tahun 2025 kan. Ini Oke. mobil di-develop dari tahun 2019. Di developnya sebelum Karena COVID. selalu setiap hal kecil itu dipikirin dan di-developnya Oh. untuk Indonesia. Contoh ya. Iya. Ini nggak tahu nih harim-harim nih ya, nih ibu-ibu. ya. Harim-harim tuh cewek-cewek, ibu-ibu. Iya, Harim-harim. nggak tahu. Ya, paham ya? Nah, cewek-cewek ini kakinya 2 dong. Kenapa bawa sepatu 4-8 coba? Karena tuh Indonesia hobinya ganti-ganti sepatu. Salah satu itu jadi inspirasi kita. Ini mobil tempat nyimpennya ada 25 tempat. Buset. Oh, ya? Jadi simpan sepatu di bawah kiri, di belakang bagasi, di samping semua Ada. tempatnya ada. Naruh botol-botol banyaknya setengah mati. Dan itu hanya terjadi di Indonesia. Kita Bener, udah cek bener. tuh. Bener. Ya kan lu mau cari mobil mahal di luar negeri, nggak ada tempat naruh 25 biji dalam mobil. Nggak ada. Pokoknya kompartemen tuh dikit, Dikit. sebenarnya. Kalau di Ini sini nggak ada. bisa, kita Nggak perlu bisa. banget. Nggak bisa. Terus buat naruh tablet sampai yang paling belakang row ketiga itu duduk paling belakang aja ada tempat nyimpen tablet sama chargerannya. Ya Jadi Allah, udah dipikirin dipikirin karena banget. Indonesia itu hobinya bawa 7 penumpang, beli mobil 7 penumpang pakai 7-7-nya. Iya. Pakai kemana jalan-jalan segala macam barang dimasukin. Kalau bisa sapi-sapinya dimasukin ke dalam mobil. Kalau Iya kan? kalau peternak Iya ya. kalau peternak. Jadi segalanya itu emang inspirasinya dari sini. Dan Oh. ketika mobil yang diluncurkan, kenapa mesinnya turbo? Karena masa sekarang orang bilang, turbo boros. Iya, tapi kalau lu ngomongin 25 tahun yang lalu, kan teknologi udah berubah. Iya. Bener kan? Jadi turbo sekarang kalau macet mesinnya 1500, kalau mau ngebut mesinnya 1500 tambah turbo. Berarti tetap hemat. Iya, jadi ada hematnya, ada ngebutnya. Oke. Ada dua-duanya gitu. Dan itu banyak orang yang, gila kok bisa kayak begitu ya? Karena ya kita ngikutin perkembangan zaman. Dan Iya, Destinator iya, iya. ini udah dipikirin. Kenapa kita masuki ke 7-seater premium, family premium SUV? Ya. Ya. Karena destinasi di Indonesia itu banyak dan jalannya nggak mulus-mulus amat, Benar. makanya mobil kita lebih tinggi daripada mobil lain. Betul. Jadi nggak Oh. mentok-mentok bawahnya. Ground clearance-nya ya. Iya Iya. benar. Iya, gue selalu bilang gitu. Coba lu pernah nonton MotoGP kan? Iya. Ya. Iya kan? Kalau MotoGP di jumpingin kayak motocross bisa apa nggak? Nggak bisa Nggak kan? bisa. Karena pendek motornya. Iya. Terus motocross kenapa bisa terbang-terbang? Karena soknya tinggi kan? Iya. Begitu landing empuk. Iya. Nah nih mobil juga kan tinggi. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa Empuk. begitu. Oke, paham. Apalagi Itu kita hidup di bedanya. zaman orang bisa sesukanya bikin polisi tidur. Ada yang pas setengah meter, iya kan? Iya, ada yang 1 meter, seraja. Itu kayaknya daerah rumah lu daripada ngaku. Kagak, semuanya begitu. Semuanya begitu. Belum kalau mohon maaf nih, genangan. Oh iya. Panik genangan. nggak lo? Iya. Kalau tahu-tahu depan lo ada genangan air kan? Sebentar, Om Rifat. Gue sempat baca komentar-komentarnya nih. Karena kan ini kan lagi rame banget diomongin sama orang-orang di Iya. sosmed. Iya banget. Masalah Mitsubishi Destinator ini. Betul. Tapi Banget. banyak yang bilang katanya ini semacam kayak mobil Mitsubishi X-Force Pro Max. Ya, ekspor sih Alias panjangin. X-Force dipanjangin. Iya. Itu gimana menurut lo? Gini, kalau lu lihat X-Force, terus lu lihat Destinator, terpisah, lu akan berasumsi bahwa mereka tuh sama. Oke. Karena kita punya garis desain namanya Dynamic Shield yang memang garisnya begitu.
Begitu lu sebelahin mobilnya berdua, Hah? lu akan tahu mobil itu sangat beda. Karena apa? Yang paling jelas itu pilar di kaca depan kan ada pilar hitam tuh kiri kanan. X-Force itu pilarnya tidur, ini pilarnya berdiri dan lebih tinggi. Ini mobil kan bukan karet main bisa tarik-tarik itu aja, iya kan? Berarti kalau itu berubah, semuanya tuh berubah. Nggak bisa disamain. Jadi kalau orang punya persepsi, oke. Kan perception itu emang harus disadari oleh imajinasi kan. Ketika mereka berimajinasi ya udah emang powerful. Tapi begitu lihat persepsi aslinya gitu, kenyataannya. Baru beda. Baru lihat ternyata gitu. Karena nggak tahu aja karena belum ada informasi. Atau mungkin biasanya karena ini juga. Kan baru launching kan? Iya. OTR-nya belum banyak di jalan gitu maksud gue. Iya kan? Mungkin. Biasanya mobil begitu tuh, kalau dilihat di jalanan, kita sandingin, oh beda kok. Karena baru ngelihat promo-promonya doang. Aja. Gua tadi udah ngeliat ke dalamnya. Gimana? Dalamnya ada meja makannya. Lengkap sama ikan asin sama sayur asemnya. Rumahnya Sidul tuh. Dalam keren banget. Tapi bener, ada meja makannya. Lega banget ya? Ya ada kan? ininya kali yang meja table flip. makan itu. Iya, yang di flip. Lo pakai buat apa? Begini. Apa lu? Enggak boleh bengong gua. Gua suka bengong ini di belakang. Di kabin kedua. Boleh. Bahlul. Buat kerja Bahlul, biasanya buat buka laptop ya. Sawah klop ini. Namanya nggak ngebuang dikit juga, 2 Bahlul. Nggak ngebuang dikit juga. Udah gitu, lo kalau lihat ya, row ketiga itu kalau dia ditidurin, nggak ngomel dia. Nggak ngomel. Nggak ngomel dia. Karena halal. Boleh. Halal. Cuman mobil Mitsubishi Destinator yang ditidurin halal nggak ada yang marah. Yang lain Maksud mungkin gue haram. kalau dia ditidurin tuh bisa rata Oh posisinya. iya bisa buat. Itu Indonesia banget juga ya Mas Rifat ya. Bener, nah itu Indonesia banget juga. Begitu lu mau sesuatu gitu mobilnya harus bisa kelipet sana, kelipet sini gitu. Iya. Volumenya itu harus ada yang mengejutkan tuh lo. Bener. Begitu dia bisa bawa 7, dia bawa maksimalin. Tapi begitu nggak ada, mesti bisa ditidurin flat. Dan ini ya volumenya sih gede banget. Terus row tengah itu kan kebagi jadi 2 ya? 2 kiri kanan. 2 lipetan gitu kan? Bisa dilipat juga. Lipetan yang kanan begitu lo lipet ada tempat buat naruh minuman lagi. Iya. Jadi banyak kompartemen yang tadi. Banyak kompartemen. Orang kok bisa kalau supir dilipat juga bisa kok. Ada layar gini katanya. Sini nih, jadi nyetir gini bisa. Kayak mobil Batman. Pak, Ngapain ya? Iya. turun dia capek Pak. Iya gini. Dia turun dia, aduh saraf kejepit nih. Pokoknya mantep banget. Yang dibutuhkan juga orang yang Indonesia banget nih ya. Iya. Panoramiknya itu. Oh, yang sunroofnya benar. itu. Iya kan? Itu ada hubungan sama namanya. Destinator kan. Karena kita kan menuju destinasi-destinasi. Nah di Eropa mobil-mobil yang pakai sunroof itu adalah mobil-mobil yang ada di daerah yang banyak pemandangannya. Nah karena nama kita destinator, makanya kita kan pasti menuju ke suatu lokasi-lokasi yang baru gitu. Makanya kita bisa menikmati itu. Dan kalau mobil Indonesia yang pakai sunroof itu udah langsung dicap mobilnya keren gitu. Mobilnya lengkap. Betul. Dan di dalam mobil rasanya lega. Iya. Karena pala lu sama awan nyatu. Iya bener. Iya. Apalagi sekarang buat kita ngonten gitu kan. Gak perlu pakai lampu LED. Gak perlu pakai lampu gitu. Oh iya bener ya. Jadi buat tujuannya lighting tuh ya. buat ngelihat pemandangan kan awalnya gitu. Kan kita di sini buat ngelihat pemandangan di Tanah Abang. Ya pemandangan kan? apaan Tanah Abang? Oh, banyak batik. Iya. Batik gitu-gitu. Batik kurang. Kalau mau pemandangan lari malam di GBK coba deh. Udah sering pemandangan ya. Gak fokus lari lu kayaknya. Iya bener. Oke, kita balik lagi ke kehidupannya Om Rifat. Iya, ini kan sudah berarti sekarang udah berapa tahun balapan? Dari pertama kali lu ngebalap ya? 30. 30. Siapa di sini yang usianya di bawah 30? Tepuk tangan, coba tepuk tangan. Ya Allah. Lo gak lebih tua dari karir dia. 30 tahun. Iya. Kalau sekarang kita tanya, fase saat ini hidup lo. Iya. Nih kalau ibarat lintasan balap gitu ya. Iya. Lagi di fase apa nih? Tikungan tajam? Atau mungkin jalan yang geradakan? Atau gimana nih? Enggak, fase udah finish. Oh udah finish. Udah finish. Gak usah pakai nepok. Oh iya maaf ya, mau gimana gua? Gini, udah finish. Kan ganjen Itu begitu. lebih enak. Oh, iya. Kenapa udah finish? Soalnya gue udah dapetin apa yang gue mau.
Karena gue realistis aja gitu kan. Kan tadi gue bilang kan kalau gue pernah ngeluarin budget yang segitu gedenya. Tapi gue udah pernah ngibarin Indonesia Raya di kejuaraan dunia. Jadi itu worth it untuk udah gue dapetin. Terus 2 tahun yang lalu gue sempat jadi juara Asia Pasifik. Which is mungkin itu adalah the greatest achievementnya per rally Indonesia sepanjang masa. Mantap, luar biasa. Beri tepuk tangan itu. Harus kita apresiasi itu. Abis itu dalam urusan balap gue mau apa lagi? Semua yang gue dapat udah dapat. Sekarang kan gue bilang gue udah nyampe finish. Tapi gue akan menuju ke fase berikutnya. Yaitu? Ngajar mereka untuk jadi pembalap lebih baik dari gue. Berarti kalau gue tanya misalnya destination ultimate lo nantinya adalah menjadi pengajar. Iya, gue udah sempat jadi ngajar. Sekarang juara nasional Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5 umum itu murid gue semua. Dan membuat mereka juara itu buat gue lebih memuaskan daripada apa yang gue dapetin. Oke, untuk merayakan pencapaiannya Om Rifat, ya kita suruh minum parfum. Ini air zam-zam. Ini air zam-zam. Air zam-zam beneran. Kita rayakan dengan minum air zam-zam. Masya Allah, jangan lupa pakai itu ya. Gitu ya. Nih kita minum loh. Iya, gimana caranya gue bukanya nih? Udah gue bukain. Oh ya Allah, makasih ya. Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman Mitsubishi denger nih semuanya. Gimana sih? Doa apa sih? Mudah-mudahan kita dapat campaign dari Mitsubishi. Kenapa nggak langsung destinatornya aja sih? Insya Allah berkah, sehat, bahagia buat semua yang ada di sini. Amin. Amin. Ya, saya wakilin ya minumnya ya. Saya wakilin ya. Oh ada doanya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahim. Lu gak bisa baca sendiri ya? Amin. Gue nebeng lu aja, amin. Dan lu tau gak nih doa sukses sebelum minum lu udah minum baru baca doa. Iya baru baca. Balik. Tapi gue udah niat ya Allah saya niat minum air zam-zam ini semoga jadi kebaikan dan bisa dapat campaign dari Mitsubishi. Tetap ujungnya ya. Iya. Lu kan punya pencapaian hidup gue juga pengen. Iya benar. Gitu. Berarti sekarang jelas semua, The Pinter sudah jelas semuanya ya. Jadi kalau ngomongin mobil itu kan kita biasanya selalu dipilih antara 2. Nyaman atau aman gitu kan. Iya. Tapi kalau kita ngomongin keduanya itu dapat dan bisa didapetin dari Mitsubishi Destinator. Yes, betul. Betul sekali. Wah, gue dengar sama dia, gue mau approve gue gitu. Tapi setelah sekarang lo sudah mencapai garis finish, terus lo sudah mulai menjadi pengajar. Pasti kan kalau ngomongin pengajar gitu kan, lo banyak flashbacknya. Iya. Lo do's and don'ts-nya berdasarkan pengalaman. Iya dong. Kalau kita mau flashback lagi, keputusan terbesar gitu yang pernah lo ambil gitu kan. Di saat-saat lalu mungkin gue gak tahu pernah lo sesali kah mungkin di dunia perelian ini. Atau bahkan pernah lo syukurin tapi yang the most ya paling di antara 2 itu misalnya. Ya, ada yang masih lo inget gak? Gue rasa emang kadang-kadang kita kan ada perapatan kehidupan kan. Tapi gue prinsipnya gue pernah diajarin sama orang yang lebih senior dari gue. Yang pernah jadi navigator gue. Dia bilang gini, only regrets the thing that you never done. Lu hanya boleh menyesal untuk hal yang tidak pernah lu lakukan. Yang udah pernah lu lakukan ya udah. Karena tau gak apa, ya lu jadi hari ini gara-gara keputusan lu hari itu kan. Jadi gak ada masalah, gue bikin keputusan tuh cukup banyak. Kadang-kadang gue harus bikin keputusan, sekarang gue waktunya berhenti. Iya, ini kan keputusan paling besar dalam hidup gue. Orang bilang, Mas Rifat, iya ini kan piala masih banyak, kejuaraan masih iya segala macam. Tapi artinya piala itu buat gue tuh udah beda. Iya kan, karena piala di rumah gue ya alhamdulillah udah banyak. Tapi waktunya ini piala bisa cerita. Itu lebih penting daripada pialanya diem aja. Dan orang gak banyak tahu tentang konsep hidup yang kayak gitu. Jadi gue bilang sama murid-murid gue juga, dan nanti kalau mereka ngajar, satu prinsipnya. Guru akan tetap jadi guru. Tapi murid bisa jadi jenderal. Jenderalnya gak bakal lupa sama gurunya. Keren. Dan satu lagi yang penting. Apa? Yang sudah berlalu ya udah. Ya iyalah. Keren tuh barusan quotes-nya. Iya. Dijadiin short tuh ya barusan deh. Bagus tuh. Sama TikTok juga bagus. Gua yang ngoceh lu yang menang. Gimana? Makanya udah masa lalu lu yang lu sampai di penjara gara-gara apaan sembarangan kalau ngomong. Ini orang-orang denger nih. Penjara apaan gua? Gak usah lu pikirin. Gak ada gue pikirin itu.
Masa gara-gara daleman lu di penjara kan? Daleman, Udah nggak usah. bagus. Lu sekarang lihat ke depan. Iya, Nextnya lu makasih bisa ya. jadi guru buat orang-orang yang mau maling daleman. Nggak gitu. Ingat, mereka nggak akan Guru tuh lupa buat sama hal lu. yang baik-baik. Tuh kalau lu ngajarin kejahatan namanya sindikat, Bas. Bukan guru. Oh, lu Oke. penadah ya waktu itu? Bukan, dia Penadah bisik ya? framing aja lu. Oke, sekarang kita tes. Dia sudah 30 tahun, saudara-saudara, berkarir dan ngutak-ngatik mobil, betul? Betul. Betul ya? Betul. Harusnya Aha. lo megang apapun soal mobil udah kayak chef megang pisau. Iya udah Asik. apa Udah Oke. tahu bener. Asik. Nih pisau buat roti nih. Nih pisau buat... Potong lidah tuh. Enggak dong ngapain. Ini pisau buat daging nih gitu, ya kan? Iya. Dia harusnya tahu nih jeroan-jeroan mobil. Oh mau kita tes. Kita ajak challenge lah. Kita challenge. Kita tes. Gue rada gak suka nih sama ini Mana? nih. Jangan Bego cuma kelihatan Mas bego. Rifat berarti. Harus ada yang ikutan juga Dari nih The dari Pinters, sini. dari The Ayo Pinters. coba. Pinters, lo mau ngetes Rifat Sungkar apaan? Bukan Udah. dia ikutan juga. Oh dia ikutan juga? Dia ikutan juga main. Oh gitu? Oh salah Iya. gua, maaf ya. Dia ikutan main. Lo ikutan main, ntar dapat hadiah. Mas, Mau nggak? Mas. Tunjuk Ini. tangan, tunjuk tangan. Ini nih, Mana sih? Mas. Ini. Yang mana? Lu yang Pakai nengok mulu. topi. Yang pakai topi. Lu. Iya. Lu yang pakai topi. Sini. Buruan. Ayo buruan. Sini. Sini. Memang kita cari itu yang kelihatan kayak aura bengkel ya. Dia di mana nih posisinya? Oh sini. Lo sini. Sini. Lo sini. Kalau aura Iya, farming iya, udah iya, ada. Duduk. iya, iya. Kursinya mana? Iya. Merah-merah mana sih? Merah. Oh ini kuncinya. Oke. Nama siapa? Ada. Maaf. Nama siapa? Rehan. Di sini. Rehan. Rehan namanya. Rehan. Topi lu kegedean ya? Kagak pas. Hah? Oh dicopot. Oh, copot. Benar. Copot. Mata lu depan belakang ya. Mata lu depan belakang. Rehan. Apa? Kenapa? Dia geseran. Lu Sini geseran. merapat. Kesian dia gak duduk sendirian. Bukan dia suruh deketan sama lu. Iya, nih, tuh, Gini, tangan lu gini. Enggak, sini gua ajarin gini. Nah, Nih. set. Ya gini. Nih gini sekarang. Iya. Gak apa-apa. Ini kalau nggak pegang gini nih. Beneran. Lu keringetan banget sih. Gini nih. Terus lo bilang, pasang aja sayang gitu. Kayak Las Vegas. Maaf ya, gue tahan. Maaf. Pasang aja sayang. Oke. 15 hitam. Lo duduk. Sini lu. Duduk. Kita punya satu set kunci. Ini kunci pas ya. Ada nomornya betul? Iya. Iya. Lo pernah megang ini gak? Dia megang ereking biasanya. Ereking, ya. Bukan Kelihatan maksud nih. gua. Lo pernah ngoprek mobil gak? Belum pernah. Belum pernah. Yang ngambil spion kemarin siapa itu? Gitu. Jangan bohong. Hah? Gak mungkin lo gak pernah ngoprek. Mukanya kayak lo gue lihat. Baunya 2 tak. Iya Bang. Jadi ntar tugas lo berdua, lu sekarang mau ngelawan dia. Iya. Kalau lu menang, lu legend bos. Iya gak? Udah gak? Legendary Udah gak? banget. Hah? Langsung dihadapkan kepada juara satunya nih. Oke. Dan kita gak tahu dia siapa. Legend viral loh abis ini. Yakin gua. Kalau lu menang, lu kita kasih parfum. Iya. Biar gak bau 2 tak. Oke? Paham? Oke. Sekarang Siap? dua-duanya merem. Mas Rifat boleh ngadep sana dulu. Iya. Oke, Rehan, sekarang. ini namanya Rehan. Kita rehan sejenak. Kita rehat sejenak. Beda ya? Itu siapa itu? Nama lu kayak Karni Ilyas. Kita rehan sejenak. Udah merem lu. Udah merem belum? Merem Jujur nih. nih. Bener. Oke, ya udah. Bener. Sana deh. Iya. Coba lu raba nih. Lu Nih raba. pegang. Ini Bukan nih. gua. Orang Jangan guanya yang lu raba. Orang grepe banget. Ini Tuh. kunci nomor berapa? Aduh. Nomor berapa ya kira-kira Ayo, tuh? Nomor berapa? Lo rasain lobangnya. Lah bener gua. Kira-kira nomor berapa? 1, 2, 3, Bentar. Om Rifat, kunci pas tuh sampai nomor berapa sih? Sampai Apa? berapa? Kunci pas sampai nomor berapa? Gue mau kalah sama dia terus gue kasih contekan ke dia. Gue takutnya pengetahuan dia Angkanya 0. genap. Angkanya genap dari mulai 4 sampai 30 lah. 4 sampai 30. Oke, Oke, jadi nomor siap. berapa? Nomor berapa itu? Dari 4 sampai 30. Lama banget. Buruan. 6. Nomor 6. Bener gak?
Oh jangan dulu. Oh Oke. iya kasih Om Rifat. Mas Rifat. Si Rehan bilang 6. Nih. Rada ke bawah apa gimana megang? Jangan. Itu persneling Mas, bukan kunci. Nih tuh kunci tuh. Hati-hati megangnya. Berapa itu? Ini tunggu ya. Berapa? Kalau nggak 12, 14. Itu kalau pagi, kalau siang? Siapa yang tahu? Siang ngembang. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau nggak, yang Iya. mana ya pilih? 12 deh. 12. 12 ya. Rifat 12. Oke, lu? Rehan 6. 6. 6. Jawabannya adalah 14 ya. 11. Waduh, kok bisa ganjil? Dia bilang genap. Arab bacanya dari kanan. Oh gitu. Jadi 12. Kok bisa begitu? Kayak tetap ganjil biar dari kanan juga. Gue gak ngerti kayak gue yang bego. Iya bener. Kita gak pernah ngoprek ya Pak. Iya. Sawan nih Arab beli kue ini buat baude belinya. Ya, salah jadi. Genap Lagi. sama ganjil. Kosong-kosong. Belum ada yang bener. Kayak orang tolol gue. Tapi Mas Namanya Rifat Mbah Lu pipis kayak tadi orang tolol. 11. Nah, itu translate-nya langsung begitu artinya. Kasih. Aduh. Buruan. Lo lihat dulu Wak ukurannya. Wah, engselnya. Situ kayak Robocop dikencengin. Pegang Coba. tuh. Jangan ngeliat lo. Enggak ngeliat, enggak. Merem. Pegang. Nomor lu lihat berapa? Kamal, lu lihat Kamal. Lihat gue. Lihat Kamal. Nomor berapa itu? Lu ada kelainan ya? Kelainan apa? Wes asik. Udah? Udah. Oke. Mas Rifat, silakan. Buset. Mentang-mentang jamaah ngasih yang nggak boleh, begini. nggak boleh, Buset. nggak boleh. Nggak lihat Mentang-mentang gua gila. jamaah lagi. Mentang-mentang jamaah nih. Ini mah oblak kalau dipakai sama lo. Kok bisa begitu? Berapa? 20 kali. 20. 20 kayaknya sih. Rifat bilang 20, Rehan bilang berapa? 22. Jadi jontek di nih. Nyari yang deket-deket aja Udah, dia. iya. 22. Lihat Rifat tadi ininya gimana nyobainnya. Ini gituin emang. Dia selalu masukin jarinya ke lubang. Rifat Sungkar buat nyari tahu kunci pas nomor berapa. Kalau si Bahlul Rehan dipegang batangnya. Sama gue cek rata-rata itu. Ketahuan buat kagak pernah ngoprek emang. Bener si Rifat udah bener. Dipegang Jadi lubangnya. 20 Mas Rifat. Rehan 22. Iya. Jawabannya adalah 19. waduh. Lagi-lagi bisa sumpah tuh keren loh. Ini temanya ganjil yang ini. Iya. Enggak bener yang Oh ini. iya dia genap sama ganjil. Iya, benar. Ini berarti ganjil semua guys. Mohon maaf ya. Abis ini ketemu genap gue kemplang lo pakai kunci. Bukan gue Om yang bawa Om. Coba lihat dulu. Iya nih kunci ganjil Sahil. Nih, Dua-dua. Ini Lu 22. lihat ini, lu lihat baliknya coba. Ganjil genap sama genap apa genap sama ganjil coba bolak-balik. Genap sama genap. Emang beda. Genap sama genap. Genap sama genap. Oh, sama gitu. iya. Genap Emang sama ada yang genap. begitu oplosan kali itu. Masa atas bawah beda. Ada yang begitu. Ini kunci ya bukan beras. Keren lo berdua lo. Piring satu berani-beraninya begitu. Iya. Hati-hati. Gue mah selamat gue di sini. Gue mah main aman. Lihat kita punya pas pampres banyak tuh. Lihat tuh. Ini udah dikasih belum? Kasih Rifat dulu. Enggak, kasih dia dulu. Apaan? Ini udah dikasih belum? Jadi ganjil Udah. sama genap ada nih dua-duanya di sini. Enggak, ini ganjil semua? Enggak. Oh di set ini? Iya. Iya, ada ganjil ada genap. Oh ada dua-duanya. Iya, ada dua-duanya. Modal beli yang komplit. Enggak, ini gue ambil dari mobil sendiri. Malah Udah nggak ini? modal ini. Udah kan? Udah belum? Satu lagi lah. Terakhir. Ada ada. lagi, orang belum ada yang menang. Sekali Satu lagi. Nih. Iya. Nih, kasih. Bukan dua itu. Lihat. Ini. Pegang tuh. Tuh. Lo kalau ke hutan pinus segitu. Dingin soalnya. Mandi air dingin. Iya. Subuh-subuh. Udah ada di otak. Ya udah. Dia suruh bilang dulu. Berapa? Berapa? 6. 6. Oke. Demen banget 6 orang. Rifat Sungkar. Berapakah nomor kunci pas tersebut? Gue sama dia sama. 6. 6. Iya. Keren. Dan jawabannya Sahil Mulahela adalah matanya plus ya Mas. Masa gak ada nomornya? Terakhir yang gak ada nomornya yang Bahlul dua-duanya nih. Dan jawabannya adalah 8. Lu pegang bentar lagi juga megar jadi 8 deh. Lu lihat nih, aneh kan nomornya kan? Iya makanya. Ada 8, ada 9, ada 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kagak urut ya? Urut? Urut. Lu Itu nggak kagak ngerti urut. hitung?
8, 9, 10, 11, 12, Oh 13, dari 14, 15, 16. Enggak tapi bener dia, biasanya ganjil sama ganjil, genap sama genap. Jadi kita kalau nyari di garasi, tuh kita tahu mau kuncinya apa. Apa lu? Abis 15, 17. Kan? Iya kan, ganjil Abis itu kan? 19. Iya, Abis itu 22. dua-dua. Berapa kelipatannya? Gua keren sekali. Kagak gue yakin ini belinya nunggu flash sale nih, dicicil. Dicicil ini, dia nggak beli satu set ini. Makanya berantakan nomornya itu. Oke. Boleh tepuk tangan buat peserta kita. Ini kita apa ini dia? Bentar, lu dapat welcome candy dulu dari kita sini. Asik. Makan dulu dua-duanya. Makan lu. Nggak ada efek samping tuh. Nggak ada. Nggak ada. Beneran. Efeknya ke depan. Bener. Makan dulu. Nih hadiah buat lu nih, gue siapin. Ini. Iya. You pakai malu gini, malu lu. Nih. Enak kan? Enak gak permennya? Satu lagi dong. Enak, satu lagi. Itu mah dia nggak enak kan sama lu kali. Lu gak jajan tadi ya? Lapar banget kayaknya. Oh jajan. Enak, dua-duanya enak. Hah? Yang kedua kenapa? Malu lu, malu. Malu Kenapa? rumah gak masak, Coba rumah gak kasih masak tahu ya? kenapa? Ngomong nih pakai mic, Kenapa? kenapa? Enak. Enak. Rasanya Oh apa? enak, kalau enak lagi. Sini tangannya mana lagi? Ayo lagi. Satu lagi. Udah, Mas, maaf. Satu lagi. Satu. Satu lagi. Iya enggak? Satu ya udah, Iya. pilih aja lu mau yang warna. Ini kita bikin sendiri dari oli samping, selalu tahu. Kita Ayo. bikin diri, kita semua di sini bikin diri. Makan dulu satu Makan. lagi. Ya, Enak dong. rasanya. Enak. Satu lagi berarti. Satu lagi. Hah? Enak. Buruan. Gua tahu tuh permen. Gua tahu tuh permen. Lagi wok. Lagi. Tujuan kita di sini ini bikin acara biar lo diabetes. Makan yang banyak. Lagi. Oh, biru. Blueberry. Cobain dulu. Kenapa pakai dicium kayak anjing Polri lu? Iya. Enggak makan aja. Enak, blueberry. Ya kan, blueberry kan? Enak. Blueberry. Ya kan? nggak? Enak. Enak. Lagi. Nih, udah Ini permen merek Arab begini, Balul. Udah Mas, lama banget Mas. Udah. Apa lagi? Mau lagi? Doyan spanduk gak spanduk? Mau? Kita kasih dah. Lo lapar banget kayaknya. Tepuk tangan buat Rehan, dapat hadiah dari Podcast Bahlul. Terima Selamat kasih ya. sudah jadi The Pinters ya. Ya, terima kasih ya sudah nonton. Ninta kan tayang di YouTube, lo pernah tonton ya? Ya, ada lo. Tolong disorot sedikit, sorot. Udah. Jangan begitu. Ntar di SS aja cari sendiri ya. Kita nggak bisa lama-lama. Dadah. Kamera muter. Ya. Ayo. Nanti nontonnya Podcast Bahlul di Ya. Noise. Ya. YouTube-nya Noise. NOICE. Ya. Search aja Podcast Bahlul. Kalau ya. ada lo langsung posting story, kalau enggak reels atau apapun itu terserah. Di tag Sahil, Kamal, Rifat, Mitsubishi Motors, Destinator, terus Apa sih lu? MRT, Sarina. Ya, tag semuanya, oke? Dongles Oke, aktif tuh ya. oke, The Pinter. Tepuk tangan buat The Pinter. Terakhir sebelum kita udahan sama Rifat, destinasi impian lu pengen kemana lagi? Dalam hal hidup, jadi kita nggak ngomongin tempat wisata. Oke. Selanjutnya destinasi ultimate seorang Rifat. Sekarang berarti lagi sebagai pengajar ya? Iya, Ya, apa? Goals? Nggak mungkin. Pasti ada titik terjauh lagi yang pengen lo capai. ada. Apa itu? Supaya siapin anak gua mood gantiin gua nanti. Wih, anak lo siapa namanya yang demen balap? Maika. Cewek? Enggak laki. Maika. Maika namanya. Oh, Almaika. Jadi Nah. insya Allah nantinya akan ada seorang rally apa balap yang lain? Sayangnya anak gua nggak suka balap. Nah bingung kan, Bahlul sih lu. Gimana berdua. sih? Lo Tapi nyiapin kan lu anak bilang lo ada buat nerusin ketertarikan. lo. Soalnya tiba-tiba anak gua itu sukanya bola. Dan gua nggak ngerti apa-apa tentang bola. Tapi yang penting adalah jiwanya kompetitif. Jadi dia insya Allah bisa jadi pemain bola terbaik lah suatu hari. Amin. Kita doain apa yang pengen dicapai sama Mas Rifat semuanya kesampaian. Amin. Amin. Luar Terima kasih biasa. banyak buat Mas Rifat Sukar. Ambilin parfum. Oh iya. Kita sudah membuat parfum sejak kita ngobrol tadi tanpa sepengetahuan Anda. Ya.
Karena emang begitu di sini kebanyakan gimmick ya. Jadi tahu-tahu kita bikin aja buat lu. Tuh. Ada parfum dari podcast Bahlul dan juga ada air zam-zam lagi. Terima kasih. Ya. Insya Allah semuanya bermanfaat. Amin. Buat Mas Rifat. Amin. Dan buat The Pinter semuanya tepuk tangan dong. Makasih. Tepuk tangan, terima makasih. kasih juga buat Terima kasih. Mitsubishi Motors, buat Mitsubishi Destinator. Luar biasa hari ini rame banget yang pengen tahu soal mobil ini juga gitu ya. Iya. Dan terima kasih terutama buat all crew ya, terima kasih banyak. Yang pasti kamu sama saya sekarang pamit dulu. Kita nanti mau ngajarin dia rally. Ngajarin Mas Rifat Iya, rally. Rally apaan? Rally ntar, gue punya kenalan yang punya tanah kosong. Sama pemerintah tanah kosong harus dimanfaatin. Kita bikin buat rally aja. Karena kalau nggak- kosong 2 tahun, Iya, diambil negara. alih. Iya. Itu aja tujuan kita soalnya. Kita pamit ya. Dadah. Bye.